Halo, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat ya. Kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita siapkan peralatan tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Dayu, anak yang gemar menyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Ayo membaca. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ya. Nah, anak-anak, sebelum itu kita belajar cara membuat notasi angka terlebih dahulu ya. 1 itu dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, dan 7 dibaca si. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, di situ ada nada do, yaitu dibunyikan satu ketukan. Kemudian ada nada do, di situ 2 kali donya. Kemudian di atas do diberikan garis. Itu artinya masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Kemudian nada fa diikuti dengan tanda titik, itu berarti dibunyikan 2 ketukan. Dan selanjutnya nada do diikuti titik dan juga 0, tetapi di atas titik dan 0 dikasih garis, itu berarti nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Selanjutnya nada titik diikuti 0, kemudian di atasnya titik dan 0 dikasih garis, itu angka 0 itu merupakan tanda istirahat. Kemudian angka 0 dikasih garis atas dibunyikan setengah ketukan. Dan yang terakhir yaitu nada titik diikuti dengan mi, kemudian di atas titik dan mi diberikan garis, itu artinya dibunyikan selama setengah ketukan ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita nyanyikan lagu yang berjudul Membuang Sampah, syair dan lagu ciptaan A.T. Mahmud. Anak-anak perhatikan ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah anak-anak, isi syair lagu yang telah kita nyanyikan tadi itu adalah jangan membuang sampah dimanapun dan selalu menjaga kebersihan ya. Nah sekarang anak-anak dengarkan Bu Seli membaca percakapan ya anak-anak.
Nah, apa yang sedang kamu lakukan, semut? Kata lebah. Aku sedang membersihkan rumahku, kata semut. Lebah bertanya, untuk apa kamu membersihkan? Semut menjawab, agar rumah bersih dan sehat. Kemudian lebah berkata, mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Semut menjawab, rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Nah, kemudian lebah pergi dan berkata, terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Semut kemudian juga berkata, ya, sama-sama, menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita semua. Nah, isi percakapannya yang sudah bisa dibaca tadi yaitu menjaga kebersihan rumah. Dan kesimpulannya yaitu kita harus menjaga kebersihan rumah supaya terhindar dari penyakit. Ketika rumah kita bersih, lingkungan kita bersih, kita akan nyaman dan terhindar dari berbagai macam penyakit, anak-anak. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang berjudul Rumah yang Bersih Menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Keterangannya yang pertama, ketika ada tanda titik itu berarti kita membacanya berhenti. Yang kedua, ketika ada tanda koma itu berarti kita membacanya berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan kembali. Nah, yuk kita perhatikan bersama-sama. Itu adalah gambar alat kebersihan, anak-anak. Alat kebersihan apa, Bu Seli? Itu adalah gambar alat kebersihan, keset, dan serbet. Nah, anak-anak, keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun datar tertentu menjadi ruas-ruas garis, anak-anak. Nah, untuk kesetnya itu berbentuk persegi panjang, anak-anak. Sedangkan serbetnya berbentuk segi empat. Nah, anak-anak perhatikan ruas garis serbetnya. Nah, ada berapa ruas garis ya? Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ruas garis serbet ada 4, anak-anak. Nah, yang segitiga itu kira-kira ada berapa ruas garis ya, anak-anak? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Nah, berarti segitiga itu ada 3 ruas garis, anak-anak. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, anak-anak amati gambar itu. Itu merupakan Dayu, ayah dan ibu, kemudian adiknya sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Jawabannya yaitu membersihkan lingkungan rumah secara bersama-sama. Nah, sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Sikap yang ditunjukkan yaitu saling bekerja sama dan kompak dalam membersihkan halaman. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Yuk bersama-sama memperhatikan cerita Dayu berikut ini.
Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, anak-anak, apa saja yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga? Contoh sikap persatuan dalam keluarga yaitu yang pertama, tidak mau menang sendiri. Yang kedua, saling menyayangi. Dan yang selanjutnya, anak-anak lanjutkan ya. Kita baca cerita yang berjudul Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, pengertian sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contohnya, sisa sayuran, daun, dan kayu. Yang kedua yaitu sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari beberapa macam proses dan tidak bisa terurai secara alami. Contohnya sampah kaca, kaleng, dan besi.